Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 1 Juni 2023, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini yang insya Allah kita yakin bahwa tempat ini tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak bahwa kita akan merelakan, ya, melepaskan, mengikhlaskan anak-anak kita untuk tinggal di tempat ini, dan insya Allah akan menjadi hafiz Quran nantinya, insya Allah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk anak-anakku sekalian yang wajah-wajahnya luar biasa semua, ya, wajah-wajah ulama dan umara, ya, penghafal yang jadi pemimpin, ya. Kalau selama ini masih kurang kita dapatkan gubernur seorang hafiz, ya, masih kurang seorang bupati tapi hafiz juga, Kapolres yang hafiz, ya, Kapolda bahkan Kapolri, dan insya Allah mungkin saja ada dari anak-anak kita atau bahkan semuanya setelah hafiz Quran tetapi jadi pejabat juga, ya, amin. Hafiz Quran jadi Kapolres, ya, jadi hafiz Quran jadi camat, jadi bupati, gubernur, sehingga Al-Quran dan hafiz itu tidak asing lagi di dalam pemerintahan, bahkan di dunia politik, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama pimpinan mengaturkan terima kasih dan selamat datang, salam hormat kami kepada semua orang tua, para wali dan calon santri pada pondok pesantren Tahfizul Quran Darul Haq Makaraing Patontongan. Jadi saya kira Pak sudah bisa ditambah di sini Darul Haq Makaraing Patontongan, ya. Ya. Jadi sedikit saya kasih penjelasan dulu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di spanduk di atas ada ditulis Yayasan Amal Islam Karyango dan Yayasan Hajjah Rosiana Rasmai, ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian bertanya-tanya kenapa ada dua yayasan di situ, ya. Jadi Yayasan Amal Islam Karyango itu pusatnya di Makaraing, kurang lebih 3 kiloan ya dari sini, iya. Dan di sana sebenarnya sudah ada pondok pertama
Ya, pondok 1 di tempat ini merupakan pondok 2, dan anak-anak kita tahun ini itu sudah angkatan ketiga. Jadi angkatan pertama kedua di sana. Nah, yang tadinya tadi disampaikan oleh Mas Bowo, sebelum ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya Mas, kurang lebih 3 bulan. Yang angkatan kedua itu kita simpan di sini kurang lebih 10 orang. Setelah itu kita ada kerjasama dengan Yayasan Haja Rosiana Rasmai, yang sesungguhnya yang kita tempati di sini itu merupakan bangunan atau tempat dari Yayasan Rosiana Rasmai, Haja Rosiana Rasmai. Jadi kita kerjasama, kita memanfaatkan bangunannya, karena luar biasa Ibu Haja sebagai pemilik lahan dan pemilik yayasan yang tadinya membangun tempat ini kemudian berniat mewakafkan, ditawarkan kepada beberapa orang, tidak ada yang bersedia. Alhamdulillah setelah ditawarkan ke kita, ditawarkan ke yayasan, kita terima tawaran itu dan kita terima tantangan itu. Apalagi untuk tempat kami di Yayasan Amal Islam itu masih sangat terbatas, sementara kita mau terima santri, ya. Jadi alhamdulillah di belakang ini merespon pendaftar yang tadinya cuma 8 orang, kemudian hari ini yang akan kita kukuhkan ini berapa banyak ini Pak? Hampir 30 mungkin. 25, ya. Jadi alhamdulillah oleh Ibu Haja membangun lagi karena dianggap bangunan yang ada, asrama yang ada itu tidak mencukupi untuk tempat tinggalnya anak-anak kita, masih terbatas. Jadi alhamdulillah kita saksikan, mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu segera selesai, dan kita tetap mengharap kontribusi daripada orang tua atau wali santri dengan kegiatan yang ada di pondok, termasuk pembangunan asrama. Iya. Jadi mudah-mudahan keberadaan anak kita di sini betul-betul kita relakan, kita ikhlaskan, kemudian keterlibatan kita, ya, kontribusi kita, kerjasama kita antara orang tua, wali, santri dengan pihak pondok. Jadi itu tadi sekilas tentang kerjasama Yayasan Amal Islam dengan Yayasan Haja Rosiana Rasmai. Tadi itu yang sambutan, ini anaknya Bu Aji yang mewakili Yayasan Haja Rosiana Rasmai. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian serta anakku yang saya cintai, yang pertama kehadiran keberadaan Ananda semua di tempat ini itu harus berniat, bertekad, ya, bertekad untuk menjadi hafiz Quran. Jadi tadi disampaikan oleh Ustaz Andriadi Dinapa bahwa jangan setengah-setengah, ya, jangan setengah-setengah, jangan coba-coba saja. Karena ada juga seperti itu. Nah, coba-coba Ji. Jadi mulai dari awal nawaitunya memang tidak mantap, jadi anaknya begitu juga. Coba-coba Ji juga. Alhamdulillah di tempat kita ini, di pondok kita ini, itu kita gratiskan. Ya, gratis masuknya. Tidak ada pembayaran bulanannya. Tetapi konsekuensinya tadi, kalau keluar baik dipecat maupun keluar sendiri karena pelanggaran, itu akan membayar 500.000 rupiah per bulan terhitung sejak masuknya, ya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu apa ya, tapi kita ingin minta keseriusannya, ya, minta keseriusannya bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai nanti di penata di sini main-main Ji, sekedarnya saja, coba-coba saja, ya, coba-coba saja. Karena banyak juga pondok itu ketika digratiskan maka seenaknya,
Senaknya gratis, tidak bayar ji, gampang ji begini ji. Tidak Bu, tapi karena kita gratiskan maka kita perketat aturannya. Iya, kita perketat aturannya. Jadi kami minta kerjasamanya bapak-bapak, ibu-ibu. Ini anggap ini anak-anak kita semua ini tempat kita semua. Mari kita berpikir semua bagaimana memajukan, menyukseskan tempat ini. Coba bayangkan kalau makin maju, saya tidak bisa membayangkan 1, 2, 3 tahun ke depan ini tidak ada muat makin ini. Ya. Jadi kalau ada semua kontribusi tadi situ, masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi harapan saya, harapan pembina dan tentunya harapan kita semua, ya, agar anak-anak kita ditakdirkan mondok di sini serius ki, ya, jangan setengah-setengah, jangan main-main. Termasuk minta maaf ini kepada ibu-ibu, ya, ibu-ibu kan biasa anaknya bertahan, tapi ibunya yang baper, iya. Sekede dia kesementua ke anaknya, iya. Sekede acara biasa aja di keluarga, nah ising anak minta ising. Ini ada santri baru lucu minta ising. Kenapa minta ising? Mau pulang dulu Ustaz. Kenapa? Kada rindu sama rumahku. Jadi ku telepon mamanya, Bu, fotokan rumahnya itu, anakmu baru kirim ke sini, baru kasih lihat rumahnya. Iya. Ada saja. Ada saja. Ada tuh bilang sakit ke adekku. Mau ke bulan rawat ke adekmu, ada juga mamamu. Iya. Ada saja, ya. Nah. Jadi kalau bismillah maki Bu, ikhlas maki dititipnya anak tadi sini. Kami terima kasih banyak sekali, kasih kepercayaan kepada para ustaz, pengurus, pembina di tempat ini. Jam maki lebih apa? Biasa lebih jabe mamanya daripada anaknya. Kita maaf ini Bu ya, karena ini sudah berapa tahun ketiga kita lalui ini. Tahun ketiga jadi ada pengalaman di tahun, oh santri ini mamanya seperti ini, seperti. Kalau bapak itu alhamdulillah selama ini tidak ada mungkin masih ji. Bahkan biasa mamanya minta isi, yang ada teleponnya bapaknya, Ustaz jangan kasih isi. Nah itu. Mamanya minta isi, dikasih begini Bu, jangan Bu. Dibalas ke anunya, dijawab ke alasannya, ada muncul alasan lain untuk menelpon bapaknya. Ustaz bagaimana? Ada di sini mamanya, jangan kasih isi Ustaz. Nah, mantap. Itu. Jadi kita harapkan juga nanti seperti itu Bu ya. Mungkin berjalan beberapa bulan, 1 semester atau tiba-tiba selalu kita datang aja biar acara-acara diundang iseng. Bulan di rumah kacau sayang itu yang sudah dibina selama beberapa bulan. Berinteraksi lagi dengan teman-temannya. Main HP, main macam-macam. Apalagi tidak perlu kuceritakan tentang kondisi anak kita sekarang Pak ya. Karena melihat semua tata, disaksikan semua ya. Jadi mungkin baik kedong anak di sini, pulih berlibur. Kayak toh kita hapus kisah tahun saya itu yang selama ini berjalan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Yang kedua juga naganggu saya anunya, hafalannya, naganggu saya hafalannya. Fokus begitu. Jadi begitu Bu. Tolong anak di sini ya, percayakan ke kami. Alhamdulillah di tempat kita ini Bu, pembinanya itu 9 orang di luar saya ya, dan muda-muda semua, sampai muda ganteng-ganteng semua, gagah-gagah semua ya, gagah semua. Yang mulai dari sana Ustaz Faisal, acungkan tangan dulu Ustaz Faisal, sampingnya Ustaz Sukirman, kemudian Ustaz Ilham, Ustaz Andriadi Denapa, Ustaz Dinul, Ustaz Husain, dan masih ada lagi yang belum datang, tidak sempat hadir tempat ini. Lihat lagi pimpinnya gagah-gagah itu, baru habis ini. Jadi insya Allah Bu, percayakan ke kami dan terima kasih atas kepercayaannya Bapak
ibu-ibu terhadap kami. Bantu mama ki doa Pak ya. Bantu mama ki doa. Karena doanya orang luar biasa ini. Kalau ada di sini anak menghafal, coba bayangkan anak Bu ya. 1 kali 24 jam di sini itu berinteraksi dengan Quran 24 jam. Sambil kita doakan juga ya, luar biasa. Bandingkan dengan anak yang di luar. Kalau hari-hari biasa pergi sekolah sampai jam berapa, setelah pulang sekolah apa kegiatannya? Ya, apa kegiatannya? Kalau di tempat seperti ini, di samping menghafal juga ada pelajaran-pelajaran yang lain, hafalan hadis dan bahasa Arab, itu macam luar biasa Bu ya. Tidak bisa jalan kipas itu. Kemudian kami selaku pembina juga pengurus di 2 yayasan ini mohon maaf kalau kondisi pondok kita masih seperti ini ya Pak ya. Apalagi ada pembangunan masih berdebu, masih darurat. Tapi insya Allah kedepannya makin bagus. Karena kalau persoalan bangunan, persoalan fasilitas, saya kira itu persoalan waktu dia. Dan kami yakin apalagi bapak-bapak, ibu-ibu ada bantu juga berpikir, toh? Nanti kita berpikir. Jadi meskipun kami di sini menggratiskan semuanya, tapi kami tetap mengharapkan Bapak berkontribusi apa saja, tuh, apa saja Bu. Misalnya, contoh kecilnya, datang berkunjung, besuk ke Nata, lihat ke Nata, silaturahim. Tapi jangan keseringan Bu ya, keseringan. Datang ke sini, apa saja dibawa. Mau bawa sayur-sayuran misalnya, mau bawa lombok biji, karena Nata itu suka tonji bakar lombok biji, tuh. Apa saja Bu, apa saja dibawa. Yang penting berpikir berkontribusi, mungkin sedikit nilainya di sisi kita Bu ya, sedikit. Tapi kalau anak pondok itu, saya juga dulu lama ke pondok Bu. Asipak ngasing di kandre, enak semua dimakan itu, enak semua dimakan. Ya. Saya dulu kalau ke pondok kalau datangi orang tua yang Kak, orang tua celeng yang tua Kak, yang nabawakan itu Bu ya, lombok botol. Tuh, pecah sekali dulu kehidupan. Lombok botol nabawakan bagi ikan bete-bete 1 kantong. Ikan bete-bete kering. Iya, nabawakan bagi beras 5 liter. Itu. Tujuannya kenapa bagi ikan bete-bete, karena lama lama dimakan, dibakar-bakar 3 ekor 4 ekor. Nah, jadi kalau misalnya datang ke di sini apa saja Bu dibawa? Bapak-bapak, ibu-ibu, apa saja? Sayur-sayuran, rempah-rempah, kue-kue, ya, apa saja. Karena mungkin tidak dimanfaatkan di sana, tidak dimakan di sana. Kalau sampai di sini salah, nah pasti pakai anak tak, ya, pasti pakai anak tak. Kemudian dukungan orang tua, kerjasama orang tua dengan pihak pondok, ya, termasuk kerjasamanya dengan aturan-aturan yang dibacakan tadi, ya. Jadi jangan anggap bahwa kejamnya aturannya, sadisnya, kerasnya, bukan itu maksudnya Bu ya Pak. Yang kita mau itu supaya serius ke anak-anak. Sekali lagi saya katakan serius dan tidak main-main. Yeah. Pengalaman juga biasa ada anak-anak tiba-tiba lari bolos atau pulang sendiri. Sudah berapa lama dibina di pondok, sudah berjalan 1-2 tahun. Mungkin ada kesalahannya, tapi kembali menceritakan hal-hal yang ada di pondok, ya, melapor yang tidak, melapor yang bukan, ya. Padahal sesungguhnya pulangnya saja anak kita ke rumah itu sudah pelanggaran, ya. Karena ingin menyembunyikan kesalahan dan pelanggarannya, maka bercerita macam-macam kepada orang tuanya. Nah, tapi seorang orang tua yang bijak, ya,
tidak langsung terima, tidak langsung menerima dan mempercayai. Karena orang tua yang bijak pasti sudah menganggap bahwa dengan aturan itu anak saya sudah melanggar, karena pulang nih tanpa dikasih izin. Ya, tanpa dikasih izin. Jadi sekali lagi Bu, aturan yang kita keluarkan tadi itu bukan sesuatu yang, bukan aturan yang kejam atau bukan aturan yang keras, ya. Kelihatannya memang keras, tapi tujuannya supaya serius Ki, ya serius Ki. Luar biasa ini Bu, kalau anak tak sempat dan doakan bisa jadi hafiz, ya. Luar biasa ya. Kemudian jadi aturan yang diberlakukan itu Bu untuk kemaslahatan dan kebaikan anak-anak kita sendiri. Kemudian itu tadi saya sampaikan kembali tentang anak-anak kita yang belum selesai masa mondoknya selama 3 tahun di sini, lantas keluar itu dikenakan denda, ya. Kalau misalnya 1,5 tahun di sini kemudian keluar, maka 1,5 itu 18 bulan kali 500, ya. Itu yang harus disepakati dan harus diperhatikan supaya sekali lagi tidak main-main Ki. Ya, tidak main-main. Kemudian dan apa? Ini anak-anak kita ini yang sudah masuk lengkap semua berkasnya. Ustaz Dinul, lengkap semua berkasnya ini? Oh, sebentar jelaskan. Jadi begini Pak ya, ini anak-anak kita yang mondok, yang masuk mondok di sini, ini kan usia sekolah SMP, ya SMP. Kalau kebetulan yayasan kita ini di samping ada tahfiznya, ada panti asuhannya, ada madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah. Yang belum ada itu madrasah aliyah, SMA. Jadi yang kita punya baru ibtidaiyah, sanawiyah atau SD sama SMP. Ini anak saya masuk ini rata-rata usia SMP, MTS. Jadi kenapa kita minta berkasnya sama dengan berkas masuk SMP? Karena fokusnya menghafal di sini, tetapi berkasnya dimasukkan di SMP, MTS. Jadi berjalan 3 tahun di sini, sudah tiba masa ujian untuk ujiannya masuk SMA, diikutkan ujian. Jadi namanya tetap terdaftar, tapi tidak belajar formal, tidak seperti di bangku-bangku sekolah. Jadi tidak ikut belajar karena fokus menghafal. Jadi orang tua bapak ibu tidak usah mengkhawatirkan lagi tentang di mana nanti ujian anakku. Karena kita sudah punya sekolah, cuma masih MI dan MTS, SD dan SMP. Kemudian ada beberapa 1-2 orang itu yang sudah usia SMA, kita kerjasama dengan yayasan lain. Jadi berkasnya tetap kita terima, kemudian kita store ke yayasan lain untuk diikutkan ujian SMA-nya nanti. Jadi supaya orang tua itu tenang. Kan ada juga, tapi sekarang biasa masuk mina pikir lagi belakangan nanti di mana nanti ujian SMP misalnya ujian SMP-nya. Karena kita juga butuh seperti itu, ya. Kita butuh anak-anak juga butuh ijazah, ya. Jadi insya Allah nanti anak-anak kita ini sudah tenang dan orang tua juga bisa tenang karena nanti diikutkan ujian. Jadi sama dengan usia sekolahnya, dan ini rata-rata ini kan tamat SD ini. Rata-rata tamat SD ini. Jadi nanti bisa dijelaskan juga ini Ustaz Dinul ini samping pembina di Tapis ini, beliau juga kepala sekolah MTS, ya, kepala sekolah MTS. Ustaz Dinul, acungkan tangan dulu. Sekaligus guru bahasa Arab juga, ya, guru bahasa Arab juga, alumni Ar-Roya, masya Allah. Dan ini anak tua saya, perkenalkan ya. Ya.
Jadi saya kira itu sementara dulu, sebentar bisa berkembang dengan interaksi kita santai, tanya jawab ya. Kalau terkait dengan yayasan, dengan ini saya bisa jawab, dan bisa ada usaha-usaha yang lain, pembina-pembina yang lain yang bisa jawab, supaya pertemuan kita ini cair dan sifatnya kekeluargaan, betul ya. Karena kita ini sudah menjadi keluarga besar Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Haq Makarim Petotongan ya. Jadi keluarga besar makin ini Bu ya. Keluarga besar, makanya mari kita saling mendukung, saling mendoakan ya. Doakan juga kami di sini, dan anak-anak itu Bu dianjurkan, termasuk aturannya nanti dianjurkan, diwajibkan anak-anak itu setelah salat itu mendoakan orang tuanya ya. Mendoakan orang tuanya. Jadi ibu mendoakan anak kita, anak-anaknya di sini supaya dipermudah hafalannya. Anak-anak kita juga di sini mendoakan ibu orang tuanya ya. Anak-anak kita ini luar biasa Bu ya, ini belum balik gini. Jadi semua amalannya, kebaikannya, ibadahnya itu ke orang tuanya semua. Karena perhitungan amal dan dosa itu kepada seseorang ketika orang itu sudah balik. Kalau belum itu orang tuanya semua yang dapat. Jadi luar biasa sekali nih Bu. Jadi saya kira untuk sementara sekian dulu saya sampaikan. Nanti bisa berkembang dengan interaksi dan tanya jawab kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.